Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi. Di sini saya akan menjelaskan, membahas tentang Per 05/PJ/2021 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 07/PJ/2020 tentang tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan kantor pelayanan pajak Madya. Baik, materi muatan di dalam Per Dirjen nomor 05/PJ/2021 ini kurang lebih ada 4 item, ada 4 jenis. Administrasi wajib pajak di KPP wajib pajak besar, khusus dan madya, biasa kami sebut KPP PKM. Yang pertama adalah perbaikan penyampaian materi dalam pasal 5 dan pasal 6. Kemudian yang kedua, penambahan satu pasal ketentuan peralihan, yaitu pasal 20A terkait masa transisi penggunaan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 secara terpusat di KPP BKM. Kemudian yang ketiga, perubahan lampiran B mengenai wilayah administrasi pemotongan atau pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak menyesuaikan dengan wilayah kerja KPP BKM dalam PMK 184. Kemudian yang keempat, perubahan lampiran C dan lampiran D, penambahan diktum dalam format Kep Dirjen tentang penetapan WP KPP BKM dan Kep Dirjen pemindahan WP dari KPP BKM. Baik, selanjutnya kita akan membandingkan Per 05/PJ/2021 dengan Per 07/PJ/2020. Baik, untuk pasal 5 terdapat perubahan pasal 5 Per 07/PJ/2020 ayat 1 untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B berlaku ketentuan sebagai berikut. Untuk di Per 07, A. Bagi wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus meliputi seluruh kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang di pusat dan cabang wajib pajak setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3. Sementara untuk Per 05, A. Bagi wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus meliputi seluruh kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang di pusat dan cabang wajib pajak termasuk cabang wajib pajak setelah penetapan. Kemudian B. Bagi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya berlaku ketentuan sebagai berikut. Terdapat perubahan yaitu di Per 07, 1. Dalam hal wajib pajak dengan NPWP pusat, kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM atas seluruh cabang, termasuk cabang yang terdaftar pada KPP Madya lain, dilaksanakan pada KPP Madya tempat NPWP pusat terdaftar. Atau, sementara di Per 05, 1. Dalam hal wajib pajak dengan NPWP pusat terdaftar di KPP Madya, seluruh kewajiban pelaporan KPPN atau PPN dan PPNBM atas pusat dan seluruh cabang dilaksanakan pada KPP Madya tempat NPWP pusat terdaftar. Kemudian terdapat perubahan juga nomor 2. Dalam hal wajib pajak dengan NPWP cabang, ini untuk di Per 07. Saya ulang, 2. Dalam hal wajib pajak dengan NPWP cabang dan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, namun wajib pajak dengan NPWP pusatnya tidak terdaftar pada KPP BKM, kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM dilaksanakan pada KPP Madya dimaksud
hanya atas wajib pajak dengan NPWP cabang tersebut. Kemudian nomor 2, dalam hal wajib pajak dengan NPWP pusat terdaftar di KPP Madya dan memiliki cabang yang terdaftar di KPP Madya lainnya, seluruh kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM atas pusat dan seluruh cabang, termasuk cabang yang terdaftar pada KPP Madya lain, dilaksanakan pada KPP Madya tempat NPWP pusat terdaftar. Atau ini ketentuan baru yang di Perno 7 belum diatur, Perno 5 ini nomor 3-nya, yaitu dalam hal wajib pajak dengan NPWP pusat terdaftar di KPP Pratama dan NPWP cabang yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak terdaftar di KPP Madya, kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM dilaksanakan pada KPP Madya dimaksud hanya atas wajib pajak dengan NPWP cabang tersebut. Untuk ayat 2 masih sama, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pusat dan atau cabang yang berada di kawasan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN atau PPN dan PPNBM. Ayat 3 juga masih sama, tidak ada perubahan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP BKM dan memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan atau bangunan, berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang atas kegiatan pengalihan tanah dan atau bangunan dilaksanakan pada KPP BKM dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. B. Pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang terhutang atas kegiatan pengalihan tanah dan atau bangunan dilaksanakan pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada, dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di luar wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Untuk ayat 4, dalam hal terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak atas masa pajak sebelum tanggal SMT yang berasal dari SPT masa PPN yang dilaporkan dengan NPWP cabang, kompensasi kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan PPN atas masa pajak sebelum SMT dalam SPT masa PPN yang disampaikan pada KPP BKM dengan menggunakan NPWP pusat. Ini juga masih sama, tidak ada perubahan. Untuk ayat 5 masih sama, dalam hal terdapat A. Pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang belum dilaksanakan oleh cabang untuk masa pajak sebelum tanggal SMT, dan B. Pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM tersebut dilakukan oleh cabang sejak tanggal SMT. Maka pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM tersebut menggunakan NPWP cabang dimaksud dan diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh KPP BKM. Sementara untuk ayat 6 juga tidak ada perubahan, masih sama. Pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang belum dilakukan untuk masa pajak sebelum tanggal SMT sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf A meliputi A. Penyampaian SPT masa PPN atau pembetulan SPT masa PPN antara lain untuk 1. Melaporkan pajak keluaran atas faktur pajak yang telah dibuat sebelum SMT. 2. Mengkreditkan pajak masukan atas faktur pajak yang telah diterima dengan menggunakan NPWP cabang. 3. Melaporkan nota retur dan atau nota pembatalan atas penyerahan dan atau perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebelum tanggal SMT. Dan atau yang keempat, melaporkan faktur pajak pengganti atau pembatalan faktur pajak
atas faktur pajak yang telah dibuat atau diterima sebelum tanggal SMT. Kemudian untuk huruf B-nya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penyampaian SPT masa PPN maupun pembetulan SPT masa PPN sebagaimana dimaksud pada huruf A. Huruf C, pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan pengusaha kena pajak, pemeriksaan dan penagihan pajak, serta tindak lanjut atas surat keputusan atau putusan atas upaya hukum pengusaha kena pajak terkait PPN atau PPN dan PPNBM. Huruf D, permohonan layanan administrasi perpajakan lainnya terkait dengan pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak. Dan huruf E, penyetoran atas PPN atau PPN dan PPNBM terutang untuk masa pajak sebelum tanggal SMT. Untuk pasal 6, terdapat perubahan pasal 6 per 07 PJ 2020 ayat 1-nya. Pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh yang dilaksanakan pada KPP BKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C meliputi A. PPh pasal 21 atau 26, B. PPh pasal 4 ayat 2, C. PPh pasal 23 atau 26, D. PPh pasal 15, dan E. PPh pasal 22. Sementara di per 05, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh tidak disebutkan lagi yang dilaksanakan pada KPP BKM. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C meliputi A. PPh pasal 21 atau 26, B. PPh pasal 4 ayat 2, C. PPh pasal 23 atau 26, D. PPh pasal 15, dan E. PPh pasal 22. Baik, untuk ayat 2 terdapat perubahan di per 07, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi. Sementara di per 05, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh pada KPP BKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Ini terdapat perubahan di per 07A, pemotongan dan pemungutan PPh yang terutang di pusat dan atau cabang wajib pajak yang berdomisili di wilayah sebagaimana ditetapkan pada lampiran B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Sementara di per 05, A. Dalam hal pusat dan atau cabang wajib pajak terdaftar di KPP BKM dan berdomisili di wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini, maka kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 atau 26 atas pusat dan atau cabang dilaksanakan di KPP BKM. Kemudian untuk huruf B terdapat perubahan di per 07, pemotongan dan pemungutan PPh selain PPh pasal 21 atau 26 yang terutang di pusat wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah sebagaimana ditetapkan pada lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Sementara di per 05 huruf B, dalam hal pusat wajib pajak terdapat dalam hal pusat wajib pajak terdaftar di KPP BKM dan berdomisili di wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini, dan cabang wajib pajak berdomisili di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini, maka kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 atau 26 di KPP BKM dilaksanakan hanya untuk pusat wajib pajak. Untuk huruf C, terdapat ketentuan baru, yaitu di per 05, dalam hal pusat wajib pajak berdomisili di luar wilayah, sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini, dan cabang wajib pajak terdaftar di KPP BKM, dan berdomisili di wilayah, sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini, maka kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 atau 26
di KPP BKM dilaksanakan hanya untuk cabang wajib pajak. Kemudian untuk ayat 3 terdapat perubahan. Untuk di per 07 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sementara di per 05 atas kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ini di per 07a pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 atau 26 dilakukan di KPP lama atau KPP tempat cabang wajib pajak terdaftar untuk masa pajak sebelum dan setelah tanggal SMT dalam hal PPh pasal 21 atau 26 tersebut terutang pada pusat dan atau cabang wajib pajak berdomisili di luar wilayah sebagaimana ditetapkan pada lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Sementara di huruf A per 05 ayat 2 huruf A penyetoran dan penyampaian SPT masa PPh pasal 21 atau 26 menggunakan NPWP pusat pada KPP BKM. Baik, selanjutnya ayat 3 huruf B ini terdapat perubahan di per 07 huruf B pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh selain PPh pasal 21 atau 26 dilakukan di KPP tempat cabang wajib pajak terdaftar untuk masa pajak sebelum dan setelah tanggal SMT. Ini dalam hal PPh selain PPh pasal 21 atau 26 terutang pada cabang yang berdomisili di luar wilayah sebagaimana ditetapkan pada lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Sementara untuk di per 05 huruf B, ayat 2 huruf B penyetoran dan penyampaian SPT masa PPh pasal 21 atau 26 menggunakan NPWP pusat pada KPP BKM dan NPWP cabang pada KPP di mana cabang terdaftar. Sementara huruf C di per 05 ayat 2 huruf C penyetoran dan penyampaian SPT masa PPh pasal 21 atau 26 menggunakan NPWP cabang pada KPP BKM dan NPWP pusat pada KPP di mana NPWP pusat terdaftar. Untuk ayat 4 terdapat perubahan di per 07 kewajiban pemotongan PPh pasal 21 atau 26 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Sementara di per 05 dalam hal pusat wajib pajak berdomisili di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus dan memiliki cabang wajib pajak berdomisili di luar dan atau di dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini, maka huruf A di per 07 dalam hal pemotongan PPh pasal 21 atau 26 terutang di pusat dan atau cabang yang terdaftar di KPP BKM yang sama dan berdomisili di wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini, penyetoran dan penyampaian SPT masa PPh pasal 21 atau 26 menggunakan NPWP pusat pada KPP BKM. Sementara di per 05 huruf A terdapat, terhadap pusat wajib pajak yang sebenarnya diterbitkan NPWP cabang pada KPP lama yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pusat wajib pajak yang hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 atau 26. Sementara huruf B di per 07 dalam hal pemotongan PPh pasal 21 atau 26 terutang di cabang yang terdaftar dengan NPWP cabang di KPP BKM, namun pusat terdaftar pada selain KPP BKM atau PPh pasal 21 atau 26 terutang di cabang yang terdaftar pada selain KPP BKM, namun pusat terdaftar pada KPP BKM.
1. Pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 atau 26 yang terutang di cabang tersebut menggunakan NPP cabang. Dan 2. Pelaporan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 atas penyetoran PPh pasal 21 atau 26 menggunakan NPP cabang. Sementara di huruf B per 05, penyetoran dan penyampaian SPT masa PPh pasal 21 atau 26 atas pusat wajib pajak yang sebenarnya pada KPP lama menggunakan NPP cabang sebagaimana dimaksud pada huruf A. Untuk huruf C di per 07, dalam hal pemotongan PPh pasal 21 atau 26 terutang di pusat yang berdomisili di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Yang pertama, terhadap pusat dimaksud diterbitkan NPP cabang pada KPP lama yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pusat wajib pajak yang hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan atau kewajiban PPh pasal 21 atau 26. 2. Penyetoran PPh pasal 21 atau 26 menggunakan NPP cabang sebagaimana dimaksud pada angka 1. Dan 3. Penyampaian SPT masa PPh pasal 21 atau 26 atas penyetoran PPh pasal 21 atau 26 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan NPP cabang. Sementara huruf C di per 05, NPP pusat wajib pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta khusus digunakan untuk melaksanakan kewajiban penyetoran dan penyampaian SPT masa PPh pasal 21 atau 26 untuk cabang wajib pajak yang berada di dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Huruf D di per 05 terhadap cabang wajib pajak yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kewajiban penyetoran dan penyampaian PPh pasal 21 atau 26 menggunakan NPP cabang wajib pajak tersebut. Sementara di ayat 5 terdapat perubahan. Di per 07, dikecualikan dari ketentuan penyampaian SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dilakukan dengan menggunakan NPP cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B dan huruf C, pusat wajib pajak yang terdaftar pada KPP BKM dapat menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dengan menggunakan NPP pusat untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 atau 26 yang terutang di pusat dan seluruh cabang wajib pajak berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, baik secara jabatan maupun berdasarkan permohonan wajib pajak. Sementara di per 05, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B serta ayat 4 dapat menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dengan menggunakan NPP pusat untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 atau 26 yang terutang di pusat dan seluruh cabang wajib pajak berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan. Untuk ayat 6, tempat terutang PPh pasal 21 atau 26 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan sebagai berikut. Ini tidak ada perubahan. Yang huruf A, untuk imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu bagi pegawai yang terdaftar sebagai pegawai pusat terutang di pusat wajib pajak. Huruf B, untuk imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu bagi pegawai yang terdaftar sebagai pegawai cabang terutang di cabang wajib pajak. Dan atau untuk huruf C, untuk imbalan sehubungan dengan jasa kepada bukan pegawai termasuk yang terutang PPh pasal 21 atau 26 terutang di pusat atau cabang yang melakukan pembayaran imbalan kepada bukan pegawai tersebut. Jadi terutangnya adalah di tempat di mana pembayaran imbalan kepada bukan pegawai tersebut dibayarkan. Ayat 7, menghapus frasa selain PPh pasal 21 atau 26. Jadi di part 07, tempat terutang atas pemotongan dan pemungutan PPh selain PPh pasal 21 atau 26 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E
mengacu kepada kedudukan hukum pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian atau kontrak, baik perjanjian atau kontrak tertulis maupun tidak tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut. Ini kan dihapus frasa selain PP pasal 21 atau 26, sehingga untuk di PR05 kata-katanya adalah tempat terutang atas pemotongan dan pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E mengacu kepada kedudukan hukum pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian atau kontrak, baik perjanjian atau kontrak tertulis maupun tidak tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut. Perubahannya adalah menghapus frasa selain PPh pasal 21 atau 26. Di dalam PR 07 huruf A, dalam hal perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi ditandatangani dan dibuat oleh pengurus pusat, pemotongan dan pemungutan PPh selain PPh pasal 21 atau 26 terutang di kantor pusat dan mekanisme pemotongan atau pemungutan penyetoran serta penyampaian SPT menggunakan NPP pusat. Sementara di PR 05 frasa selain PPh pasal 21 atau 26 dihapus sehingga menjadi A. Dalam hal perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi ditandatangani dan dibuat oleh pengurus pusat, mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh terutang di kantor pusat dan mekanisme pemotongan dan atau pemungutan penyetoran serta penyampaian SPT menggunakan NPP pusat. Di huruf B juga sama, ini menghapus selain PPh pasal 21 atau 26, sehingga di huruf B di PR 07 dalam hal perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi ditandatangani dan dibuat oleh pengurus cabang seperti kepala cabang atau kepala perwakilan, pemotongan dan pemungutan PPh selain PPh pasal 21 atau 26 terutang di cabang dan mekanisme pemotongan atau pemungutan penyetoran dan penyampaian SPT menggunakan NPP cabang. Nah, di PR 05 ini kan frasa selain PPh pasal 21 atau 26 dihapus, sehingga di huruf B, dalam hal perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi ditandatangani dan dibuat oleh pengurus cabang seperti kepala cabang atau kepala perwakilan, pemotongan dan pemungutan PPh terutang di cabang, dan mekanisme pemotongan atau pemungutan penyetoran dan penyampaian SPT menggunakan NPP cabang. Di huruf C-nya, dalam hal pusat dan cabang sebagaimana dimaksud pada huruf B terdaftar pada KPP BKM yang sama dan berdomisili di wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini, maka mekanisme pemotongan atau pemungutan, penyetoran dan penyampaian SPT atas PPh selain PPh pasal 21 atau 26 menggunakan NPP pusat atau NPP cabang yang terdaftar pada KPP BKM. Untuk di PR 05 dihapus frasa selain PPh pasal 21 atau 26, sehingga huruf C-nya dalam hal pusat dan cabang sebagaimana dimaksud pada huruf B terdaftar pada KPP BKM yang sama dan berdomisili di wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini, maka mekanisme pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan penyampaian SPT atas PPh menggunakan NPP pusat atau NPP cabang yang terdapat pada KPP BKM. Baik, selanjutnya untuk ayat 8 tidak ada perubahan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, pemotongan B. PPh pasal 23 atau 26 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C atas penghasilan berupa bunga, royalti, dan dividen terutang di pusat dan mekanisme pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan penyampaian SPT menggunakan NPP pusat. Sementara di ayat 9 yang di PR 07 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP BKM dan memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan atau bangunan berlaku ketentuan sebagai berikut. Di PR 05-nya, terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP BKM dan memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan atau bangunan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 berlaku ketentuan sebagai berikut. Ini untuk huruf A-nya masih sama, yaitu
pemenuhan kewajiban pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang atas kegiatan usaha pengalihan tanah dan atau bangunan dilaksanakan pada KPP/PKM dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Untuk huruf B-nya juga masih sama, pemenuhan kewajiban pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang atas kegiatan usaha pengalihan tanah dan atau bangunan tersebut dilaksanakan pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada. Ini dalam hal kegiatan usaha tersebut di luar wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Kemudian terdapat pasal 20A, di mana di Per 05 ini disisipkan pasal 20A di antara pasal 20 dan pasal 21. Jadi terdapat ketentuan baru ya. Untuk ayat 1-nya di Per 05, kewajiban pemotongan atau pemungutan dan penyetoran PPh pasal 21 atau 26 dengan menggunakan NPWP pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf A bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf A yang terdaftar pada KPP Madya dengan wilayah administrasi, pemotongan atau pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak selain Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi pelaporan SPT massa PPh pasal 21 atau 26 untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 atau 26 yang terutang di pusat dan seluruh cabang wajib pajak. Untuk ayat 2 terdapat ketentuan baru yaitu dalam hal aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum tersedia, maka penyetoran dan pelaporan atas kewajiban pemotongan PPh pasal 21 atau 26 tersebut dilakukan dengan menggunakan NPWP pusat dan NPWP cabang masing-masing. Kemudian nomor 4 mengubah lampiran huruf B Per 07 /PJ /2020. Nomor 5 mengubah lampiran huruf C Per 07 /PJ /2020. Yang keenam mengubah lampiran huruf D Per 07 /PJ /2020. Yang ketujuh untuk pasal 2-nya di Per 05 ini peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2021. Baik, di sini pajak kuat Indonesia maju. Baik, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.